Jadi sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan. Semua siap berdoa, mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum melanjutkan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk melihat kehadiran anak-anak semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan ataupun pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kaila, Hadir Pak. Melinda Saputri, Anis Soleha, Hadir Pak. Nasya, Hadir Pak. Sari, Hadir Pak. Sefrina, Hadir Pak. Jesse, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Yofi, Hadir. Fajar, Hadir Pak. Dedi, Hadir. Pia. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Berarti anak-anak semuanya pada kesempatan hari ini hadir semua dan tidak ada yang izin. Sebelum melanjutkan pembelajaran seperti biasa, kita akan yaitu membaca surat pendek ataupun lampung mengaji. Ayo kita baca yaitu surat dari Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, ya, kemudian Anas. Ayo kita bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Jadi anak-anak, sebelum melanjutkan pada pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan yaitu terlebih dahulu itu masalah untuk pembelajaran pada materi pagi hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina dalam perspektif ajaran Islam. Yang kedua, dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang melarang pergaulan bebas dan zina. Jadi kita awali untuk pagi hari ini terlebih dahulu ya, untuk pengantar materi. Di sini anak-anak silakan untuk melihat poster. Ya, di sini ada poster yaitu pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Nih, silakan mengamati posternya. Ya, ini tanda-tanda supaya kita itu terhindar ya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dilanjutkan kembali. Di sini ada video pembelajaran yaitu tentang pergaulan bebas dan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Dan kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah valid dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat yang dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengabulkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu dan berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian untuk aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihat. Sebab teman yang solih dan solihat akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Setelah kita menyaksikan ya video pembelajaran tentang pergaulan bebas dan zina, nah tentunya anak-anak dari semuanya perbuatan keji bisa dan zina untuk ya mengambil hikmahnya daripada tampilan video ini tersebut. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan suatu permasalahan supaya kita itu bisa terhindar? Saya, Pak. Silakan. Dari tayangan video tersebut, kita harus bisa menghindari pergaulan bebas agar terhindar dari perbuatan zina. Ya kan, Serus? Jadi anak-anak ya, setelah kita menyaksikan video tersebut, nah jadi si Anis tadi ya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita bergaul itu kita harus bisa diantaranya ya. Satu, bisa memilih teman yang baik supaya kita itu apa? Bergaulnya tidak terlalu bebas agar kita terhindar dari perbuatan zina. Nah, sekarang kita bahas materinya.
yaitu materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, lanjutkan kembali. Nah, di sini tidak jauh beda ya dari video pembelajaran tadi ya, bahwa yang dimaksud zina itu secara bahasa ya berasal dari kata zana yasni ya, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Nah, jadi itu yang dimaksud zina ya. Zina itu adalah termasuk perbuatan apa? Keji. Perbuatan keji, perbuatan tercela. Nah, perbuatan yang dilanggar oleh agama Islam. Jadi kita itu harus apa? Harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Lanjut kembali, ya di situ tadi pengertiannya. Sekarang ayatnya. Nah, sekarang kita lanjut ayatnya. Silakan Ananda Deki untuk membacakan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 tentang yuk silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas. Jadi itu tadi ya ayat yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, yang namanya perbuatan keji itu tentunya perbuatan yang dilarang Allah. Dilarang Allah dan Allah. Dilanjutkan kembali setelah tadi penjelasan zina, ada zina muson, zina ghair muson, kemudian di sini tentunya ada hukum perbuatan zina. Nah, apa itu hukum perbuatan zina? Di sini ada para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Jadi hukum zina itu adalah haram. Sekarang timbul pertanyaan, ya. Tadi zina dibagi berapa? 2. Apa saja? 2. Apa saja? Sekarang Bapak mau bertanya, ya. Sebutkan hukuman zina bagi pezina muhsan. Silakan. Hukuman para pezina muhsan adalah hukuman denda atau cabut hukumannya 100 kali dan hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Ya, kasih ampun. Yang kedua, ya. Hukuman zina ghair muhsan. Ya, Pak. Ya, silakan. Hukuman zina ghair muhsan adalah didenda dan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Iya, aplaus. Jadi anak-anak, setelah kita mengetahui yaitu hukuman yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan, berarti anak-anak takut enggak? Takut. Ya, takut. Nah, berarti kita itu harus apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Dilanjutkan kembali, yaitu berhubungan dengan hadis tentunya yang melarang pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanal abdu kharaja minul imanu fakana fawqa ra'sihi kadzulalati faida muraja minhu dalikal anami amali ada ilaihil iman, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Nah, jadi itu jelas hadis yang menegaskan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, anak-anak, setelah kita tadi yang melihat diantaranya ada poster, kemudian ada video pembelajaran, kemudian tadi Bapak telah menjelaskan di situ ada materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kita dapat menyimpulkan apa saja tadi materi yang telah Bapak sampaikan. Pengertian Ya, ada pengertian zina. Kemudian apa lagi? Ya, ayat-ayat yang terkait yaitu adanya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa lagi? Iya, ada hukuman bagi pelaku zina. Masih ingat tadi zina apa saja? Ya, zina muson dan zina ghairu muson. Kemudian yang terakhir adalah iya, hadis-hadis yang terkait larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa untuk kalian semuanya? Kemudian setelah ini Bapak akan membagi kelompok. Ya, ada di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah ini silakan untuk menyusun kelompoknya terlebih dahulu. Silakan, kelompoknya. Terima kasih, anak-anak sudah membentuk kelompok. Di sini silakan perwakilan untuk mengambil tugas kelompok yang sudah Bapak tuliskan yang ada di lembar kerja. Silakan perwakilan untuk maju ke depan. Silakan. Anak-anak, di situ tadi sudah dibentuk tugas kelompok, ya. Setiap kelompok di situ ada tugasnya masing-masing. Di situ untuk menyelesaikan lembar kerja, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, tentunya anak-anak semuanya tugas kelompok yang Bapak berikan sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang bisa untuk memberikan jawabannya? Saya, Pak. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Anissa Lera, ingin menjawab. Perhatikan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Isra, Surah 17 ayat ke-32. Apa yang dimaksud dengan mendekati zina? A. Melakukan hubungan seksual tanpa menikah. Ya, kasih aplaus. Selanjutnya untuk kelompok 2. Saya, Pak. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Kaila Amelia Putri. Di sini saya akan menjawab apa hukuman bagi pelaku
2. Jawabannya adalah dibela dan dicampur sebanyak 100 kali dan diranjang sampai mati, Pak. Ya, kasih Apus. Silakan untuk kelompok 3 perwakilan. Saya Pak. Silakan. Saya Sufia dari kelompok 3 menjawab. Sebutkan 2 nama malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, yaitu Raqib dan Atid. Iya, Apus. Jadi setelah Bapak memberikan nilai kelompok, ya alhamdulillah di sini lembar kerja peserta didik dapat diselesaikan dengan baik. Kasih Apus untuk semuanya. Anak-anak dilanjutkan kembali. Nah, setelah tadi perwakilan kelompok yaitu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, di sini anak-anak silakan untuk menyajikan ya bentuknya presentasi ya dari video pembelajaran yang telah Bapak tayangkan tadi. Silakan perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil daripada tayangan video pembelajaran. Ini dimulai dari kelompok berapa? Silakan. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Ani Soleha ingin menjelaskan tentang video yang telah dijelaskan di depan, yaitu menjadikan pelajaran berharga bagi kalangan remaja hingga kalangan orang dewasa agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, kasih Apus. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Kaila Andrelia Putri, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada hari ini. Mengajarkan anak remaja supaya tidak salah pergaulan dan tidak terjerumus dalam dosa. Terima kasih. Ya, kasih Apus. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri dari kelompok 3. Kesimpulannya adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Terima kasih. Ya, kasih Apus. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini presentasi tiap kelompok sudah dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kasih Apus untuk Anda semuanya. Anak-anak, terima kasih anak-anak semuanya telah yaitu menyelesaikan yaitu tugas kelompok, baik tadi dari menjawab yaitu lembar kerja peserta didik, kemudian perwakilan kelompok lagi di situ berani untuk mempresentasikan daripada isi daripada video pembelajaran. Nah, jadi setelah Bapak menimbang, ya setelah Bapak melihat dari pertanyaan anak-anak menjawab, kemudian bisa menyimpulkan video pembelajaran, tentunya dari kelompok ini ada kelompok terbaik. Nah, sudah siap? Siapakah menjadi kelompok terbaik pada pembelajaran kali ini? Nah, anak-anak ini sudah siap belum? Sudah. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah. Jadi melihat dari materi, kemudian ada lembar kerja, kemudian tadi ada presentasi peserta didik. Nah, di situ tentunya ada kelompok terbaik. Kelompok terbaiknya adalah kelompok 1. Kasih nah, anak-anak semuanya, setelah itu kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi. Ya, siapa yang berani ataupun bersedia dari peserta didik yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk memberikan kesimpulan, yaitu tentang adanya larangan yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Siapa yang berani? Saya Pak. Silakan. Kesimpulan materi, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan langkah penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun sosial. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat merusak moral, kesehatan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan kehormatan, setiap individu wajib menjaga diri dari perilaku yang dapat merendahkan martabat dan diri orang lain. Anak-anak,
setelah selesai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, tentunya di sini ada refleksi ataupun tanggapan-tanggapan tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Di antara anak-anakku semuanya, siapa yang bisa untuk memberikan umpan balik ataupun refleksinya? Silakan. Siapa yang bisa untuk memberikan refleksinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari paparan materi yang telah Bapak sampaikan tadi, saya bisa menerima dengan baik tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Iya, kasih hapus. Selanjutnya, perwakilan lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari materi yang Bapak sampaikan, saya mengetahui bahwasanya betapa penting bagi seorang perempuan untuk menjaga auratnya agar tertutup supaya terhindar dari perbuatan zina. Iya, terima kasih hapus sekali. Jadi, anak-anakku semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu, yaitu untuk menunjukkan icon ataupun yel-yel yang sesuai dengan SMK Negeri 1 Gedung Haji. Anak-anaknya silakan untuk berdiri. SMK Negeri 1 Gedung Haji. SMK Negeri 1 Gedung Haji. SMK Negeri 1 Gedung Haji. bersama menuju cita-cita. Anak-anak, untuk mengakhiri materi pada kesempatan pagi hari ini, kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tentunya jika Bapak menyampaikan materi, jika ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu berarti kekurangan yang ada pada Bapak sendiri. Marilah untuk mengakhiri materi pada kesempatan pagi hari ini, mari ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sa'iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi